Selamat pagi, puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh lagi beribadah. Ini semua karena anugerah Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Bagi sidang jemaat yang ada di sini, baik yang ada di rumah, kita percaya kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, karena Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kita puji. Saat kita menyembah Tuhan, roh kita bekerja, haleluya. Terima kasih Tuhan, sembah hatimu kepada Tuhan. Dia yang layak kita puji, Dia layak kita sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, mari sidang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, roh Tuhan bekerja dalam setiap kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Pandang kebesaran
kami memandang Tuhan, memandang setiap kehidupan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kehadiran lagi dari hatimu. Terima kasih. Saat ku menyembahmu, haleluya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, saat kami memujimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Terima kasih. Ku angkat hatiku, kami mengangkat hatiku. Ini kami Tuhan, kami ucap syukur. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hati yang semata dan mengatakan, kami mengangkat hati kami Tuhan. Siang semata datang, ini kami Tuhan. Kami boleh memandang ketulusan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat amin. Amin, haleluya. Ku rasakan kehadiran. Sama-sama katakan, Tuhan buat hatiku. Kami mengangkat hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau berhadapan dengan Tuhan. Bahwa setiap kami boleh datang dan erat pelukanmu ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau padaku dalam pelukmu ya Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih. Haleluya. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Tresya pribadi yang berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Melalui pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar. Sepanjang minggu ini boleh kami rasakan Tuhan. Biarlah kiranya dalam hati dan hidup kami pagi hari ini ada damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Ada sukacita yang mengalir Bapa dalam hati dan hidup kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan bebas Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap kesalahan dosa kami Tuhan. Setiap hal yang tidak sengaja kami lakukan yang melukai hati-Mu, ampuni kami Bapa, dan biarlah Engkau menerima persembahan pujian kami Tuhan, penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu menjaga setiap kami yang hadir pagi hari ini, sehingga kami pulang boleh membawa kemenangan yang luar biasa daripada-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, saya menyerahkan semua dalam tangan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri saudara. Bisa tengok kiri, tengok kanan, belakang, katakan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Singing glory praise the Lord. Haleluya.
Roh Kudus. Kita mohon Tuhan kita kepada Tuhan Roh Kudus itu. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Yang tercurah bagi kita semua yang ada di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya.
Haleluya. Silakan saudara. Saya mengundang stasiun pujian dari Bapak James dan teman-teman. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu Yeni, Bapak Servi.
menghiraukan sampai kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita banyak menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang mengenal setiap kami Tuhan, dengan siapapun. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkau Bapa kami yang mengenal setiap isi hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa Engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih. Amin. Haleluya. Engkau tahu sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan, ini aku percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, karena rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Bagiku kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Kuatkanku Tuhan. Dasarku berharap, ini aku percaya. Ini aku berserah. Rancangan-Mu bagiku. Rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti. Amin. Panggilanmu. Ku kan setia
Nyanyikan pujian dengan sungguh kepada Tuhan. Kita boleh percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia dapat melakukan apa yang engkau minta. Haleluya Yesus. Dengan kuasa Tuhan, dengan kuatnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini aku percaya, kini aku berserah kepadamu. Kini aku Tuhan berdiam di bawah kebesaran-Mu, mendengarkan isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, isi hati-Mu yang menguatkan iman percayaan kami, dapat menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini aku percaya. Ini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Yeni Panekpenak akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur hanya kami naikkan kepada Engkau, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kami ada di tempat ini, satu tujuan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ketika kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, kami boleh merasakan urapan Tuhan turun dan ada di tempat ini, memenuhi ruangan ini, memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga puji-pujian kami tidak sia-sia, boleh naik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja Tuhan. Ketika kami dengar firman-Mu, kami lebih lagi rindu Tuhan. Urapan Tuhan turun menjamah setiap pribadi kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, boleh mengalami jaman kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Engkau bekerja di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sudah persiapkan dan memakai kehidupannya secara pribadi. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya jemaat Goshen? Gak kompak. Apa kabarnya jemaat Goshen? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita semua yang hadir pagi hari ini, kita masih dalam suasana mencari kepenuhan Roh Kudus ya.
sebetulnya dia ada di sisi Anda. Dia Parakletos itu artinya dia berada di sisi Anda ya. Dia tidak jauh kemana-mana karena di dalam hidup kita sebagai manusia kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh itu ada bersama dengan Anda ya. Roh yang ada di dalammu lebih besar katanya. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini adalah hari ketiga ya. Jadi sebentar malam tidak ada doa pertemuan Roh Kudus seperti biasanya, tetapi nanti akan disambung mulai hari Senin malam sampai Sabtu malam ya. Ya seterusnya. Doa hari keempat dan seterusnya sampai hari Minggu kita akan merayakan hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50. Bagaimana di situ hari pencurahan Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Kita bersama kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-25. Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-25. Di situ kalau perikopnya Anda lihat bersama-sama. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Perikopnya hidup di dalam daging atau roh ya kalau tidak salah. Coba kita lihat sebentar. Pakai Alkitab yang besar kayaknya saya. Kita yang besar ada di atas. Kita lihat Galatia pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-25, tetapi di situ perikopnya ditulis di atas ayatnya yang ke-16 adalah hidup menurut daging atau roh ya, hidup menurut daging atau roh. Kita baca bersama dengan suara yang keras, satu ayat saja. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi ya, lebih keras lagi. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita rindu, kita hidup oleh roh sebagai anak Tuhan, hanya ada dua pilihan ya. Kalau Anda baca perikopnya di situ, judulnya adalah hidup menurut daging atau roh ya. Hanya ada dua pilihan, kita mau hidup di dalam daging atau kita mau hidup di dalam roh. Orang yang rindu dipenuhkan Roh Kudus harus hidup di dalam apa? Di dalam roh ya. Kalau Anda rindu dipenuhkan, dibaptis oleh Roh Kudus, lalu Anda masih hidup di dalam daging, jangan mimpi ya. Istilah anak muda sekarang, mimpi kali ini ya. Jangan bermimpi kalau orang yang masih hidup di dalam kedagingan, Galatia 5:19-21, Anda mimpi, aduh saya udah hari ke-10, tapi saya gak penuh-penuh, saya tidak dijamah oleh Roh Kudus. Kenapa? Hidupmu masih di dalam daging ya. Hadirat Allah kita rasakan bukan pada saat kita berbahasa roh. Hadirat Allah kita rasakan bukan Anda pandai memimpin puji-pujian. Hadirat Allah kita rasakan bukan ketika kita pandai memainkan alat musik, ya, musik gereja dan sebagainya. Tetapi hadirat Allah kita akan rasakan jika engkau hidup di dalam kekudusan, amin. Ya, jika engkau hidup di dalam kebenaran, jika engkau hidup di dalam roh, buang jauh-jauh hidup di dalam daging. Ada satu ilustrasi. Di dalam satu ilustrasi itu digambarkan antara anjing hitam dengan anjing putih ya. Ini anjing hitam menggambarkan hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam daging. Anjing putih adalah gambaran hidup di dalam roh. Kalau Anda mau hidup di dalam roh, yang harus Anda matikan mana? Kedagingan kita ya. Jadi kalau mau kehidupan di dalam daging itu mati, berarti anjing warna hitam ini jangan dikasih makan.
Kasih biar aja dia, dikurung. Jangan kasih biar, maksudnya dia kasih bebas luas, dia bisa cari makan sendiri. Tetapi kurung dia atau ikat dia, jangan dikasih makan. Sebentar, orang pastori jangan contoh ini pada Max ya. Nanti kalau Max almarhum, waduh, karena Max laki-laki, bukan laki-laki, jantan dia ya. Jadi jangan dikasih contoh sebentar, oh mau lihat nih anjing kalau diikat, dikurung lalu dia tidak dikasih makan, dia mati atau tidak. Bukan seperti itu ya. Hidup di dalam daging berarti kita harus mematikan kedagingan kita ya, supaya apa? Hidup kita di dalam roh itu keluar ya. Hidup kita di dalam roh itu ada. Percuma Anda ikut sekian lama selama 10 hari, waduh saya nggak perlu penuh Roh Kudus ya, saya tidak merasakan hadirat Allah. Kenapa? Jangan salahkan orang lain, tapi salahkan dirimu sendiri. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan ya? Galatia ayat yang kelima, ayat yang 25. Kalau engkau ingin hidup di dalam roh, hendaklah hidupmu juga dipimpin oleh roh. Amin. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ya, ayat yang seringkali ditampilkan ketika kita mencari kepenuhan Roh Kudus, curahan Roh Kudus di sini ya. Bagaimana hidup menurut Roh, bagaimana caranya ya? Untuk hidup menurut Roh, bagaimana caranya ya? Ada dua cara di sini untuk kita hidup di dalam Roh. Yang pertama ya, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15 bagian A saja kita baca dulu ya. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 bagian A. Orang yang ingin hidup di dalam roh, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu jikalau kamu mengasihi aku ya. Jadi untuk hidup di dalam roh, kita harus yang pertama apa? Mengasihi siapa? Tuhan. Seringkali kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihimu ya. Kalau Tuhan dengar ya, betapa senang hati Tuhan. Tetapi yang tahu engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak adalah dirimu sendiri. Amin. Di sini Injil Yohanes menulis jikalau, ada kata jikalau. Berarti kata jikalau ini sesuatu yang belum mungkin. Bisa iya, bisa tidak ya. Jikalau kamu mengasihi aku, ya. Misalnya kita lagi rewel dia. Misalnya seorang suami dia berkata kepada istrinya, "Ma, jikalau mama mengasihi papa," asik ya. Ada kata jika. Ini berarti bisa iya, bisa tidak. Yesus sendiri berkata di dalam Injil Yohanes, jikalau kamu mengasihi aku. Sekarang pertanyaannya pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan? Amin lah. Gak amin mau suka Tuhan marah. Ya, tapi di sini Tuhan bilang loh, jikalau itu berarti bisa iya, bisa tidak. Kalau di gereja kita menaikkan pujian seperti ini ya. Aku mengasihi Engkau. Terus dong, Yesus, dengan segenap hatiku. Enak ya. Tuhan senang rasanya ya ketika kita menaikkan pujian ini. Coba ayo semua. Aku mengasihi dengan tulus Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Terus, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Stop sampai di situ. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap apa? Jiwa. Kenapa harus jiwa? Kenapa enggak? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap tubuhku. Atau aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap rohku. Kenapa?
Karena di dalam jiwa, manusia itu terdiri dari apa? 3 kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Karena di dalam jiwamu ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiranmu kepada Tuhan fokus atau tidak? Ya, kehendakmu kepada Tuhan yang banyak kau lakukan hari-hari itu kehendak Tuhan atau kehendak manusia atau kehendak dirimu sendiri? Perasaanmu bagaimana? Kalau sesama manusia kebanyakan kita baper, ya. Tetapi apakah dengan Tuhan kita bisa baper? Tuhan kok nggak tolong saya? Sekian lama saya berdoa, Tuhan tidak pernah dengar. Kau mengasihi Tuhan dengan tulus atau tidak? Ya, seringkali kita hanya bisa menaikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tetapi benar atau tidak? Sehingga Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, adanya ya, jikalau. Kasih kepada Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Sekalipun kita tidak setia, kita tetap punya Allah yang setia. Ya, kadang-kala kita kurang mengasihi Tuhan. Yang tahu adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Ada saatnya ketika masalah itu datang, Tuhan, lebih banyak kita fokus kepada masalah sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan, sumber segala penyelesai dari setiap masalah kita. Amin. Ya, seringkali kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, tetapi sesungguhnya hatimu hanya Tuhan yang tahu. Amin. Ya, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Yang tahu hati Anda dengan Tuhan adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Ya, seringkali kita juga menaikkan pujian, selidiklah akan aku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku. Seringkali kita diuji oleh Tuhan, tetapi pada saat ujian itu datang, kita rasa Tuhan terlalu berat. Kalau ujian itu supaya kita naik tingkat, amin. Tetapi kalau cobaan, kita bisa bedakan nggak antara ujian dengan cobaan? Anda bisa bedakan antara ujian dengan cobaan? Kalau cobaan itu seperti Ayub, contohnya, ya. Ayub, apa sih yang kurang dari Ayub? 4 hal karakter Ayub loh. Saya sangat senang dengan karakter Ayub. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya mengakui saya belum seperti Ayub. Ya, Ayub punya 4 karakter. Ditulis di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayat yang keberapa saya lupa itu ya. Bagaimana Ayub seorang yang apa? Jujur, saleh, takut akan Allah, dan apa? Yang terakhir, menjauhi segala kejahatan. Nah, pintar ini. Ayub 1 ayat yang pertama. Adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Luar biasa sekali, ya. Orang yang udah super duper luar biasa. Anda pernah lihat orang seperti ini di dunia ini? Antara mungkin ada tetanggamu yang seperti dia, sahabatmu di gereja ada yang seperti dia. Ada kira-kira? Saya belum pernah menjumpai orang seperti Ayub begini, ya. Belum pernah. Dia seorang yang luar biasa, salah, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Buset deh, yang namanya kejahatan aja dia bisa jauhi, ya. Padahal dunia ini kan banyak godaannya. Banyak godaannya luar biasa sekali, apalagi bagi anak-anak muda, ya. Godaannya luar biasa sekali. Tetapi Ayub pun masih dicobai oleh Tuhan. Cobaan itu terjadi bagi orang-orang seperti Ayub ini. Semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Amin. Diizinkan oleh Tuhan. Dan terbukti sekian lamanya Ayub dicobai oleh Tuhan. Pada akhirnya Ayub pun berkata apa? Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ketika kita diuji oleh Tuhan itu supaya kita naik level tingkat, ya. Dan sebab itu jangan kecil hati ketika Anda diuji oleh Tuhan. Jangan mundur
orang yang kuat mentalnya. Saya baru mendapat satu kata-kata yang indah ya. Katanya orang yang kuat mentalnya, dia tetap bangkit ketika dia gagal. Amin. Dia tetap maju ketika banyak yang menghalangi. Ya, ada istilah dari pendeta almarhum pendeta Yoyo, dihambat tapi tetap merambat. Amin. Banyak hambatan mungkin ada di kantor, di pekerjaanmu, banyak yang menghalangi engkau. Tetapi yakinlah bersama dengan Tuhan, kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuncinya hanya satu. Yang pertama, kalau kau hidup dalam Roh, engkau harus mengasihi. Mengasihi yang bagaimana? Kembali Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 bagian B. Jikalau kamu mengasihi aku, itu syarat pertama ya, untuk orang hidup dalam Roh, mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan tidak hanya cukup mengasihi Tuhan, tetapi dia harus apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Perintah yang bagaimana? Mungkin perintah yang di dalam Keluaran pasal yang ke berapa itu, tentang 10 perintah Allah mungkin ya. Tetapi Yohanes yang dibahas oleh Yohanes, perintah Allah di sini, perintahku di sini adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Coba baca dulu. Apa sih perintah Tuhan? Ya, untuk rohmu, untuk kita hidup di dalam Roh, untuk engkau dipimpin di dalam Roh. Syaratnya selain engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, syarat yang kedua adalah engkau menuruti segala perintah Tuhan. Perintah yang mana? Apa 10 perintah Allah? Tetapi yang dimaksud Yohanes sini, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu apa? Inilah perintahku supaya kamu apa? Inilah perintahku supaya kamu apa? Yang berani dong, saling mengasihi. Jadi boleh nggak sih musuhan? Emangnya anak sekolah minggu ya? Pertanyaannya anak sekolah minggu aja. Ya, seringkali anak sekolah minggu lebih cepat ketika dia musuhan, lebih cepat baikan, atau kayak kita begini ya. Kita kalau marahan, musuhan itu bisa tahunan loh. Bahkan nanti mau innalillahi baru saling maaf-maafan, ya. Itu terjadi namanya minal aidin, ya. Lebaran baru maaf-maafan. Jangan tunggu engkau nanti mau menghadap Tuhan. Aduh Tuhan, napas gue udah tinggal satu-satu. Oh ya, gue ingat gue pernah salah sama ini. Oh ya, gue ingat gue pernah ini. Minta ampun, bukan minta ampun, minta maaf. Bukan seperti itu. Jangan tunggu seperti itu, amin. Jadilah seperti anak kecil, amin. Ya, ketika Anda disakiti, kita punya hati untuk mengampuni, ya, punya hati untuk memaafkan. Kalau kita saling damai kan enak kan? Enak gak? Lebih enak mana sih kita punya musuh atau kita saling damai, sejahtera, sukacita? Karena kerajaan Allah itu kan itu yang dicari. Kerajaan Allah itu apa sih? Kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Justru ketiga hal ini yang paling sulit untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan, ya. Paling sulit. Aduh, jangan cerita kerajaan Allah dulu deh, masih nanti. Samuel katakan, Daud katakan apa? Selangkah di depan kita adalah maut. Tadi lu masih sehat-sehat lu. Malam waktu dibangunin mau bestro pengerjaan di Ramang, masih muda belum nikah. Ayo Leo, bangun Leo. Bangun, dia duduk tidur menghadap tembok. Bangun Leo, bangun. Padahal malamnya baru bercanda-canda, berhahahihi. Betul yang dikatakan Daud. Hidup kita selangkah dengan maut. Ketika dibangunin apa? Udah gak ada nyawanya. Nggak tahu dia sakit apa, diperkirakan katanya dia sakit jantung. Tetapi itu semua adalah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Kita tidak tahu sampai umur berapa kita, ya. Sampai umur berapa kita saat ini. Damai-damailah, ya. Damai-damailah satu dengan yang lain, ya. Senang kan? Kalau damai satu dengan yang lain, gak usah pilih-pilih teman, ya. Hidup dengan damai, hidup dengan sukacita, hidup di dalam kebenaran.
Kita akan rasakan hadirat Tuhan ya. Hadirat Allah bukan ketika kita menaikkan pujian yang luar biasa sekali, yang dipimpin oleh WL yang luar biasa sekali, yang memainkan musik yang luar biasa sekali, yang ketika kita mendengar ada orang yang berbahasa roh. Bahasa roh itu untuk menguatkan dirinya sendiri, bukan menguatkan Anda, bukan menguatkan orang lain, tetapi nubuat yang akan menguatkan Anda. Ya, kalau Anda ingin merasakan hadirat Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Bisa? Nggak mungkin. Emang gak susah? Susah loh. Jangan cuma di mulut, ya. Cuma dosen, dan cuma di mulut. Minta kepada Tuhan. Apa gunanya kita diperlukan Roh Kudus? Roh itu yang akan mengingatkan kepada kamu dan akan mengajarkan. Anda jangan belajar kepada orang lain, jangan belajar kepada saya. Saya cuma manusia biasa. Jangan mengkultus individukan seseorang, sekalipun dia hamba Tuhan yang tenar, yang besar. Satu saat dia jatuh, Anda akan kembali ke jalanmu yang lama. Tetapi mari kita punya Roh Kudus di hati kita masing-masing. Firman Tuhan sudah jelas-jelas katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Roh Kudus dialah yang akan mengingatkan engkau dan akan mengajarkan. Senantiasa dia mengingatkan ketika engkau ingin berbuat salah, engkau ingin berbuat dosa. Ada bahasa, ada rohmu berbicara, ya kan? Jangan itu dosa. Gak usah simpen salah orang. Jangan buat ini, mencuri itu dosa. Itu kan cuma kecil-kecilan. Mumpung dompetnya keletakan, gak salah kok, kan ini juga buat dia. Kalau Roh sudah mengingatkan engkau untuk engkau tidak berbuat dosa, jangan. Amin, jemaat dosen. Seringkali gak begitu, ya? Buka-buka HP anak-anak muda. Wih, seru banget nih kalau buka HP ada yang begitu-begitu tuh, yang 17 tahun ke atas. Ada yang bicara gak sih di dalam hatimu anak muda? Ada gak? Ada gak? Sekarang jujur. Ada gak yang, jangankan anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin dan percaya adalah, kita gak usah munafik, ya. Kalau melihat gambar yang syur, kebanyakan pria itu katanya ya, survei itu membuktikan, hati-hati pria. Sekarang saya bicara pria dulu ya. Pria-pria, mana pria-pria? Angkat tanganmu pria-pria. Ya, hati-hati. Menurut survei ya, pria-pria itu katanya dia kebanyakan akan jatuh dalam dosa ketika dia dengan apa? Apa sih ini? Mata. Pria-pria paling gak bisa lihat sesuatu yang vulgar, yang meskipun istri di rumah cantik, tetapi rumput tetangga jauh. Gak usah munafik pria-pria. Bapak Tuhan, gak lihat cantik ya. Nah, katanya ya, saya nggak tahu, saya bukan pria, ya. Pria-pria itu katanya mudah jatuh dalam dosa lewat penglihatan. Oleh sebab itu, ibu-ibu, wanita-wanita, hai istri-istri, kalau pria-pria ke kantor kasih kacamata hitam aja. Dia lebih seneng dikasih kacamata hitam. Kenapa? Kita nggak bisa lihat dia, tapi dia bisa lihat keluar. Ya, jangan seperti itu. Ya, itu katanya. Benar apa tidak? Saya tidak tahu. Dan wanita, jangan bangga dulu wanita. Ada wanita, ya. Wanita-wanita ini wanita lebih banyak dia. Wanita-wanita katanya mudah jatuh dalam dosa, mau dosa pikiran, mau dosa perbuatan, mau dosa perasaan. Itu lewat apa? Siapa yang tahu? Pinter. Lewat ini, lewat telinga. Wanita paling nggak bisa dibisikin, halo sayangku, aduh engkau cantik, ya. Padahal suami di rumah ganteng, jeliteng, ya kayak sekuteng. Tapi kan ada pria lain yang bilang, aduh cantikku, aku kangen, meskipun hanya lewat telepon tidak melihat,
hanya lewat telepon saja. Ada bisikan-bisikan roh halus seperti itu, ya. Wanita sekuat apapun, ya, kecuali dia memang ketika dia mendengar itu dia langsung silakan marah. Kecuali begitu, ya, yang bicara langsung kaget dalam nama Yesus, ya. Kecuali wanita-wanita yang kuat ketika mendengar bisikan-bisikan seperti itu, tapi darah Yesus kau berkuasa, hilang langsung, ya. Yang pria akan takut, ya. Sekarang pria-pria kalau melihat wanita-wanita cantik, wanita-wanita bahenol dan sebagainya, bisa nggak terking dalam hati? Oh ya Yesus, Tuhan dekatkan. Salah, Tuhan jauhkan. Ya, hati-hati, hai pria-pria, wanita-wanita jangan sebentar dipraktekin loh. Iya bener ya, bener ya. Gue lihat wanita cantik seberang-nyebrang langsung, wah, darah Yesus Tuhan tolong darah Yesus, ya. Itulah kata survei, ya. Kata survei begitu. Tetapi jemaat dosen saya yakin tidak seperti itu, amin. Ya, amin, ya. Saya yakin dan percaya kita mau menuruti perintah Tuhan, mengasihi, amin. Mau mengasihi. Anda punya musuh? Anda pernah disakiti? Anda pernah difitnah? Hah? Pernah disakiti? Sampai level mana sih disakitinya? Gak bisa ngomong dia tuh pendeta. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Di dalam dada tuh asli, ya. Sakitnya tuh di sini, bukan di sini, di hati. Oleh sebab itu Amsal bilang apa? Jagalah hatimu. Tersinggung dikit, aduh, lu lihat lu ya, aku balas lu. Apa seperti itu? Mau penuh dengan roh? Mau penuh dengan Roh Kudus? Mau penuh dengan Roh Kudus? Yang syarat pertama apa? Mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi. Jangan cuma pintar nyanyi, aku mengasihi Kau Tuhan dengan segenap hatiku. Tuhan lihat dari atas, Tuhan bilang prep. Aku mengasihi Kau Yesus dengan segenap jiwaku, prep. Baru flu sedikit aja udah gak ke gereja. Lu bukan, badanku gak enak. Badan gak enak, kaki masih bisa jalan gak sih? Masih tancap gas aja. Nanti lihat mujizat terjadi ketika orang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Amin. Hiduplah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan syarat yang kedua, kasihilah sesamamu. Amin. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 di sini, ayat yang ke-17. Kalau tadi ayat yang ke-12, sekarang ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain, ya. Kalau tadi Yohanes 15 ayat yang ke-12, kasihilah supaya kamu saling mengasihi. Sekarang ayat yang ke-17 dikatakan kasihilah seorang akan yang lain. Anda ingat ada lagu yang dulu dinyanyikan siapa? Lydia Nur Said. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Ingat kan itu? Dunia ini akan lenyap, tetapi yang tidak lenyap apa? Kasih. Ya, mari kita saling mengasihi supaya kita merasakan benar-benar kita hidup di dalam roh, dijauhkan dari perkara-perkara duniawi, dijauhkan Tuhan dari perkara-perkara daging. Ya, mari kita saling mengasihi. Ya, dan yang terakhir, ayat yang ke-15 bagian
Tapi bukan ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, bagian yang terakhir. Orang yang hidup dalam roh diberikan apa? Diberikan apa? Kalau Anda sudah hidup, Anda tadi bilang mau hidup di dalam roh, Anda syaratnya harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua harus saling mengasihi, ya. Ingat ya, bisa ingat nggak? Ya, kalau Anda mau hidup dalam roh, engkau mau dipimpin oleh roh, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang tahu cuma Anda. Itu hubungan apa? Vertikal. Ya, hubungan horizontalnya kasihi sesama, ya, saling mengasihi, itu hubungan horizontal. Kalau Anda mau hidup dalam roh, kalau nggak mau ya urusanmu sendiri, ya. Dan yang kedua, kalau engkau mau hidup, orang yang hidup di dalam roh, ya, orang yang hidup di dalam roh, Tuhan akan berikan apa? Penolong. Ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Cukup sampai di situ dulu. Penolong parakletos. Parakletos ini artinya seseorang yang berada di coba pada sini. Oh, dia lagi pegang ini. Nah, dan dia aja yang gendutnya sama saya. Parakletos nih, dia berada di mana? Bukan berada di mana? Bukan berada di mana? Tetapi Parakletos itu berada di mana? Samping. Ya, dia ada di samping saya terus. Di samping. Mau saya ke WC pun dia ikut. Tapi jangan Daniel. Parakletos, ya, Parakletos itu berada di sisi samping, berada di samping kita. Dialah Parakletos, penolong. Dan seterusnya, dia akan menyertai kamu selama-lamanya, bukan cuma 1 tahun, bukan hanya seperti Pak Franky menyertai saya selama 29 tahun, bukan seperti itu, tapi selama-lamanya, berarti tidak ada batasan waktu. Kalau Roh Kudus itu menyertaimu, Dia tidak punya batasan waktu. Mau engkau susah Dia sertai, mau engkau lagi sedih Dia sertai, mau engkau lagi senang Dia sertai, engkau dalam pergumulan, dalam beban berat, Dia senantiasa menyertai. Menyertai itu artinya apa sih? Menemani, mengambil bagian, menolong. Itu arti kata menyertai, ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 itu paling terakhir. Yosua pertama ayat yang ke-5 paling terakhir. Jangan deh, cius. Itu yang terakhir. Orang yang disertai, ayat yang ke-5 saya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku di sini siapa sih? Tuhan, ya. Seperti Tuhan menyertai Musa, seperti Allah menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan, itu ada titik 2. Jadi kalau Allah menyertai kita, menyertai Anda, menyertai saya, berarti 2 hal Dia langsung lakukan, ya. Orang yang disertai oleh Allah, di situ dikatakan apa? Aku tidak akan membiarkan engkau, yang punya Alkitab garis bawahi. Orang yang disertai Tuhan berarti dia tidak akan dibiarkan. Orang yang disertai Tuhan garis bawahi tidak akan ditinggalkan. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Ngerti ya? Yang ngerti maka keterlaluan, ya. Jadi kalau Allah menyertai kita, Dia akan apa? Dia tidak akan membiarkan kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Kalau Anda merasa Tuhan, kok kayaknya Tuhan tinggalkan saya sih, kira Tuhan kasih biar. Berarti Anda tidak merasakan penyertaan Tuhan. Minta, duduk di bawah kakinya Tuhan, katakan Tuhan sertai saya.
Karena otomatis orang yang disertai Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan. Orang yang disertai Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Ya, jadi jangan pernah merasakan kau dibiarkan oleh Tuhan. Kalau dibiarkan oleh suami mama, biasa, kecil. Kalau ditinggal oleh suamimu, biasa, kecil. Jadi jangan sampai kita dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan berjanji dalam Ibrani pasal yang ke-13 juga, dia katakan, aku Allah, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan loh, bukan janji saya, bukan janji suamimu waktu nikah. Aku akan setia, akan mengasihimu dalam suka dan duka. Aduh, seneng ya kalau pas denger janji nikah tuh seneng ya. Belum lagi setahun enggak. Waduh, dalam penderitaan ditinggalin ya. Aku akan mengasihi engkau dalam apa? Susah dan senang, dalam sakit dan sehat. Itu janji nikah. Tetapi janji Tuhan kekal adanya. Amin. Tuhan berjanji dia tidak akan meninggalkan engkau dan dia tidak akan membiarkan engkau. Amin. Mari kita berlutut semua. Kita masih dalam suasana mencari penuhan Roh Kudus. Kita naikkan pujian Ku buka hati. Mari buka hatimu. Gak usah tengok kanan, gak usah tengok kiri. Fokus kepada dirimu sendiri pagi hari ini. Ku buka hati untuk Rohmu. Haleluya. Dia ada di sampingmu. Para Kretos itu ada di sampingmu. Fokuskan pikiranmu kepada dia. Katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Aku pun akan mengasihi seorang kepada yang lain dengan sungguh-sungguh. Ku buka hati. Haleluya, haleluya. Tanggalkan bebanmu, fokus kepada Tuhan pada hari ini. Ku buka hati, tunggu jamahanmu, berserah padu di hati.
Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan andalkan kekuatanmu. Engkau tidak akan pernah mampu tanpa Roh Kudus. Haleluya. Engkau Maha tahu setiap hati kami yang kami buka untuk menerima jamahan Tuhan. Biarlah jamahan-Mu, Roh Allah, boleh diam dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang menegur kami pada saat siang hari ini Tuhan. Engkau menegur kami untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu ada di dalam kami, bahkan di dalam setiap hati kami, untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami yakin dan percaya pada saat siang hari ini Tuhan, Engkau telah melawat kami, Engkau telah memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami rindu Roh Kudus-Mu, kami rindu Roh Allah untuk ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu
Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan, tambah-tambahkan marifat surgawi kepada hamba. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan urapi dia, tambah-tambahkan urapan Roh Kudus-Nya Tuhan. Agar umat-umat Tuhan di tempat ini, khususnya di Gusir, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh anak-anak dan keluarga itu. Tuhan lindungi kemanapun hamba pergi melayani Engkau. Kami tahu ya sebagai manusia yang lemah Tuhan, kami percaya dengan iman percaya kami bersama dengan Engkau Tuhan, dia akan tetap kuat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau telah memberkati kami semua umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah yang menyaksikan lewat live streaming. Kami percaya firman-Mu menjangkau mereka, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Nanti yang bertugas Bapak Okta dan Bapak Sandria. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang Bapak Okta bersama Yesus Tuhan. Bapak saya ku menang di dalam peperangan.
Segala pujian syukur hormat kami hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Bahkan pada siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh mendapat tempat dan boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat memuliakan nama Tuhan. Hambamu yang sudah melayani dengan kebenaran firman Tuhan, pertama-tama berhikmat, berbijaksana pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Siang hari ini Tuhan, kami sudah memberikan korban persembahan kecil besar. Kami yakin dan percaya Kau tidak melihat nominalnya, tetapi Kau melihat setiap kerelaan hati kami untuk memberi kepekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, seluruh setiap usaha mata pencarian mereka ya Tuhan. Kau Allah sumber berkat, membalas berkat sesuai janji kebenaran firman Tuhan. Ucap syukur menyerahkan akan ibadah kami siang hari ini. Mengucapkan syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu. Ada pengumuman untuk jadwal pelayan ibadah Minggu tanggal 23 Mei 2021. Worship leader Bapak James Turangan, singer Bapak Okta Pandiero dengan Bapak Sardi Pandiana. Doa pembukaan Ibu Yanti Turangan, doa firman Tuhan Ibu Helmi Pramudia, doa persembahan Ibu Lenda Teresa. Pembawa persembahan Ibu Lenda Teresa dengan Ibu Maria Hani, operator LCD Angela Vanessa. Doa dokumentasi video Saudara Farel Turangan. Ibadah penghiburan mengenang 7 hari almarhumah Ibu Esther Frida Rutenberg. Selasa 18 Mei 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di gereja. Worship leader Ibu Yeni Panekena, singer Ibu Yanti Turangan dan Ibu Nova Padiana. Doa 10 malam pencurahan Roh Kudus pukul 19 di gereja. Pelayan yang bertugas pujian firman, saudara bisa lihat dari Senin tanggal 17 Mei dan sampai Sabtu 22 Mei. Yang bertugas jemaat Goshen yang bertugas membawa konsumsi untuk doa kebenaran Roh Kudus dari tanggal 17 Mei sampai 22 Mei. Pelayan yang bertugas membawa firman Tuhan doa 10 malam Senin 17 Mei Ibu Dewi Manopo, Selasa 18 Mei Ibu Yanti Turangan, Rabu 19 Mei Bapak James, Kamis 20 Frankie Tanoma, Jumat 21 Mei Yanti Terek, Sabtu 22 Mei Tanoma. Oh istrinya. Ada lagi? Oh, Tuhan nanti sisakan kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati setiap jemaat yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Pagi hari ini juga ada Ibu Betty Bayarantaya. Kami jemaat Goshen turut mengucapkan berempati dan berduka cita ya, karena usia sudah senang di rumah lama ya. Berempati bersama-sama dengan jemaat Goshen yang ada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan Roh Kudus menjadi penghibur sejati bagi kakak beradik, orang tua, papa khususnya ya, yang masih berada bersama-sama dengan saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan sumber kekuatan itu ya. Dan nanti hari Selasa tetap pukul 10 ya. Beliau memang minta malam, tapi malam kita ada doa ya, minta malam Ibu Betty. Jadi Selasa jam 10 ya, jemaat yang bisa hadir. Selasa kita akan ibadah penghiburan 7 hari dari almarhumah Ibu Usia ya. Di tempat ini jam 10 pagi, bukan jam 10 malam.
tetapi jam 10 pagi ya. Puji Tuhan, itu saja, tidak ada pengumuman lain. Mari kita bangkit berdiri semua dan naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kiranya berkat daripada Tuhan memberkati, menyertai Anda semua, baik yang ada di rumahnya Tuhan saat ini maupun jemaat Tuhan Gosen yang mendengarkan lewat live streaming. Hidupmu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang engkau buat, yang engkau usahakan, dibuatnya menjadi berhasil bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bagi ibadah kami pagi hari ini, memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya ketika kami datang tidak sama ketika kami akan pulang sebentar. Kami pulang membawa berkat rohani yang daripada Tuhan. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kami, pengiringan kami, pelayanan kami kepada Tuhan. Nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Pagi hari ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat dosen yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa terus bagi kesehatan Ibu Yeni Samudra Tuhan. Engkau pulihkan kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan kesehatan Ci. Satu waktu dia boleh bersama-sama dengan kami, memuji, membesarkan namanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan kesehatan dari Saudari Anja Natasia. Tuhan, saat ini dia berada di rumahnya. Tuhan pulihkan kesehatannya. Satu waktu dia boleh berjalan dan boleh bersama-sama dengan kami beribadah di rumahnya Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga buat Opung Pandiangan yang ada di Tanjung Pinang. Tuhan, kesehatan dari orang tua kami ini, Tuhan pulihkan dia. Jamah kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh merasakan, menyaksikan akan cinta dan kebesaran Tuhan. Mujizat-Mu bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat dosen yang berada di luar negeri. Baik Bapak Chandra yang ada di Taiwan, Tuhan menolong dia. Baik Bapak Rudi yang ada di Belanda, Tuhan pun menjamah dia. Jamah hatinya, berikan dia kekuatan, berikan dia damai sejahtera. Allah Roh Kudus menghiburkan dia senantiasa,
Mereka yang bekerja di luar negeri, Tuhan juga jaga, lindungi, peliharakan kesehatan mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar kota dengan tugas dan pekerjaannya, Bapak Yan Manopo yang ada di Surabaya, Tuhan menolong orang tua kami ini. Tuhan memberkati pekerjaannya, apapun yang dibuatnya, Tuhan menjadikannya yang berhasil. Beri kekuatan, kesehatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Satu waktu dia boleh berkumpul bersama kami jemaat dosen dan keluarga besar Manopo di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat pemuda, baik Koko Edward yang ada di Bali, yang ada di Sidoarjo, baik Stephen Timothy yang berada di Bali dengan pekerjaannya. Tuhan, tolonglah kedua pemuda ini Tuhan, dengan tugas dan pekerjaannya di luar kota. Tuhan menjangkau mereka, jaga mereka, lindungi mereka dari segala pergaulan yang tidak berkenan darinya. Tuhan menolong, jauhkan mereka dari semuanya itu Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, menjadikan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ini menjadi doa kami. Kami akan akhiri ibadah kami. Mari jemaat dosen kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, hanya di dalam berkat, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.